Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabikun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Angel Saragi dengan NIM 1234906 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Pada video kali ini saya akan membuat pemaparan mengenai tugas 8 praktikum Fusion 360, yakni buatkan video dengan durasi 10 sampai dengan 15 menit, menjelaskan tentang semua yang dipelajari saat praktikum. Terus pastikan wajah dan suara jelas dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya langsung saja kita membuka Fusion. Baik, di sini terlihat beberapa fitur. Di sini yang pertama ada create, di mana fitur create ini berfungsi untuk membuat objek baru dalam desain 3D. Di dalamnya ini terdapat perintah seperti create sketch, extrude, evolve, sweep off, box, cylinder, dan lain-lain. Nah, semua tool ini tuh digunain untuk membuat geometri dasar maupun kompleks. Misalnya di sini yang pertama ada line, dimana fitur line ini digunakan untuk membuat garis lurus pada sketsa. Garis ini bisa menjadi batas profile 2D atau menjadi referensi konstruksi. Garis ini dapat diberikan dimensi dan constraint agar bentuknya tetap presisi sesuai kebutuhan desainnya. Selanjutnya ada rectangle, dimana fitur rectangle ini sendiri itu digunakan untuk membuat bentuk persegi ataupun persegi panjang secara cepat. Nah, Fusion 360 ini menyediakan beberapa jenis seperti 2-point rectangle, center rectangle, 3-point rectangle yang memudahkan pembuatan bentuk berdasarkan titik acuan yang berbeda. Selanjutnya itu circle, dimana fitur circle ini digunakan untuk membuat lingkaran dengan menentukan pusat dan radius. Tersedia beberapa tipe seperti center, diameter, circle, dan 2-point circle. Nah, lingkaran ini penting untuk membuat lubang, poros, roda, ataupun profile bentuk bulat. Selanjutnya ada arch, dimana ini digunakan untuk membuat lengkungan atau bagian lingkaran. Terdapat tipe 3-point arch, center point arch, dan tangan arch. Dimana arch ini sering dipakai untuk membuat desain organik atau transisi melengkung pada profile. Selanjutnya ada polygon. Fitur polygon ini sendiri digunakan untuk membuat bentuk berisi banyak seperti segi 6, segi 8, atau segi 5. Pengguna ini tuh dapat menentukan jumlah sisi dan radius, cocok untuk membuat mur, baut, dan bentuk simetris lainnya. Selanjutnya ada ellipse, dimana fitur ini membuat bentuk ellipse dengan menentukan pusat sumbu utama dan sumbu minornya. Ellipse itu sendiri berguna untuk membuat desain yang memiliki bentuk oval atau transisi yang tidak sepenuhnya bulat. Selanjutnya ada fitur spline yang memungkinkan pembuatan garis melengkung bebas menggunakan beberapa titik kontrol. Fitur ini itu penting untuk desain organik, estetis, dan untuk bentuk kompleks yang tidak dapat dibuat dengan garis atau arch yang biasa. Selanjutnya yaitu point. Fitur point membuat titik referensi pada sketsa. Titik ini dapat berguna untuk penempatan hole, membuat constraint, atau
sebagai acuan saat menggunakan fitur lain seperti pattern. Selanjutnya yaitu construction line, dimana garisan ini digunakan sebagai garis bantu dan tidak termasuk ke dalam profil yang dapat diekstrusi. Construction line ini berguna untuk menjaga simetri, alignment, atau ketetapan posisi elemen sketsa lainnya. Lalu selanjutnya itu mirror sketch. Fitur mirror ini digunakan untuk menduplikasi elemen sketsa di sisi lain di garis simetri. Ini cocok untuk desain yang membutuhkan simetri sempurna tanpa menggambar ulang. Selanjutnya yaitu pattern sketch, dimana fitur pattern pada sketsa ini digunakan untuk menggandakan objek dalam pola tertentu seperti pola melingkar atau pola kotak. Selanjutnya ada trim, dimana fitur trim digunakan untuk memotong bagian trim, part, dan bentuk lainnya yang tidak diperlukan. Dipakai untuk membersihkan profil agar siap untuk diekstrusi atau operasi 3D lainnya. Selanjutnya ada OLM extend, dimana kebaikan dari trim fitur ini tuh memperpanjang garis atau art hingga menyentuh elemen sketsa lainnya, berguna ketika elemen belum saling terhubung. Selanjutnya ada offset yang berguna untuk membuat garis atau bentuk baru yang sejajar. Selanjutnya ada fillet atau sketch yang digunakan untuk membuat lengkung halus di antara dua garis yang berpotongan. Selanjutnya di sini ada modify, di mana modify ini berisi fitur untuk mengubah dan menyempurnakan bentuk 3D. Yang tadi isinya ada fillet yang digunakan untuk membuat sudut melengkung sehingga lebih halus, lebih chamfer untuk membuat sudut miring, sering digunakan untuk menghindari yang tajam. Lalu ada shell untuk mengosongkan bagian dalam objek, ada combine untuk menggabungkan, memotong, dan membentuk irisan dari dua body. Lalu ada move atau copy untuk memindahkan atau menggunakan objek. Lalu ada fitur press pull juga untuk mengedit permukaan dengan cepat. Selanjutnya ada menu assemble, dimana digunakan untuk merakit beberapa komponen menjadi satu mekanis. Di dalam assemble ini ada join, ada build join, ada rigid group, ada juga join origin, yang masing-masing itu berperan untuk membantu menentukan titik dan arah sambungan dengan lebih presisi. Selanjutnya ada construct, dimana menu construct ini berfungsi untuk membuat elemen bantu seperti planar, axis, dan poin yang tidak muncul dalam hasil akhir tapi diperlukan untuk pemodelan presisi. Selanjutnya ada inspect, dimana menu inspect ini sendiri dipakai untuk mengecek ukuran, celah, ataupun masalah dalam model, measure, mengukur jarak, sudut, diameter, ataupun parameter lainnya. Selanjutnya ada insert, dimana insert ini dipakai untuk memasukkan file ataupun komponen dari luar. Selanjutnya ada select, dimana select ini mengatur cara memilih objek dalam ruang 3D. Ada filter yang memungkinkan untuk memilih hanya body, fetch, edge, ataupun komponen, sehingga proses editingnya nanti akan lebih mudah. Kemudian selanjutnya di sini dapat
satu fitur yang telah dibuat, yakni model 3D pada gambar ini tuh dibuat dengan memulai dari beberapa sketsa. Ini beberapa urutan sketsanya. Kemudian struktur penghubungnya dibuat dengan menggambar profil kotak atau garis outline. Nah, seluruh proses ini tuh dilakukan bertahap di timeline Fusion 360, dimulai dari bentuk dasar, menambah detail, membuat lubang, lalu merapikan bentuk dengan flat, dan pengaturan posisi. Hasil akhirnya adalah beresok mekanik dengan beberapa titik rotasi yang tersusun dari kombinasi extrude cut dan sedikit fillet. Ini